Selamat tahun baru. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun baru aja nih. Nah, Louis dan Nathan mau membawakan peraturan ibadah kita hari ini. Peraturan pertama, teman-teman udah harus mandi, wangi, dan juga memakai baju rapi. Peraturan kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, tidak boleh sambil main. Peraturan ketiga, teman-teman harus sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti arahan dari kakak-kakak dengan penuh semangat ya. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah baca firman-Nya hari ini, Nak? Iya, Mami. Mami, mulai besok Bibi mau pakai baju putih aja ya, nggak mau pakai baju warna lain. Kenapa memang? Karena Jubi mau melakukan firman Tuhan. Wah, hebat ya, pinter Jubli mau melakukan firman Tuhan. Bagus, Nak, pinter. Tapi Jubli baca ayat di mana? Coba Mami mau dengar. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Tuh kan Mami, Jubi udah ngomong biarlah selalu putih pakaianmu. Jadi Jubi mau pakai baju putih aja ya. Iya, Jubli emang pinter deh. Oke, Mami jelasin dulu ayat ini ya, supaya Jubli semakin ngerti ya. Iya, Mami. Sini dirangkul sama Mami ya. Sekalian Mami jelasin sama Jubli. Nah, apa sih artinya selalu putih pakaianmu?
Nah, artinya anak-anak Tuhan seperti kita harus perbuatannya harus baik, perbuatannya harus benar dan kudus perbuatannya. Nah, seperti di dalam Matius 5 ayat 28, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi hanya orang yang bersih hatinya bisa melihat Allah. Kalau orang sering mengatakan Allah berkata kepadanya tapi hidupnya gak bersih, nah artinya dia berdusta. Karena Allah kita adalah roh, maka kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam roh dan kebenaran seperti ini nih. Tuh. Oke, shalom adik-adik. Wah, senang banget ya kita bisa ibadah bareng lagi. Oke, buat adik-adik yang sudah mau siap untuk muji Tuhan, kakak undang kita bangkit berdiri. Sudah? Bangkit berdiri. Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang siap untuk menyenangkan hati Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk semuanya tepuk tangan ya adik-adik ya. Apapun masalah kita, tetap percaya sama Tuhan, amin. Yeay. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Amin. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, amin. Ini cara kami melewati badai. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Siap-siap. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Amin Tuhan. Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami. Ini cara kami. Ini cara kami. Ini cara kami. Sekali lagi. Ini cara kami melewati badai. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya.
Oke adik-adik, tadi kakak lihat adik-adik luar biasa banget muji Tuhan. Amin. Dan kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Biar mata kita, hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Oke adik-adik, tangannya seperti orang lagi nyetir ya. Ikutin teman-temannya. Siap? Hey! I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. Dari awal lagi ya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. Yeah! I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. Dari awal lagi ya. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus. I won't turn left. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Lagi. I'm fixing my eyes on you. Fixing my eyes on you. Only you. Lagi ya dari awal ya. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking and keep on reaching. Follow Jesus Christ. Lagi. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking, on reaching. Follow Jesus Christ. Follow Jesus Christ. Haleluya. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Yuk adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan firman. Kakak mau undang adik-adik untuk duduk kembali di tempatnya. Duduk yang rapi. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Gak ada yang main lagi. Kita mau katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup
Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal. Lebih sungguh-sungguh adik-adik nyanyi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Kita ucapkan syukur adik-adik. Engkau baik. Haleluya. 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 Buka hati untuk jamahanmu, Lebih sungguh-sungguh adik-adik. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu. Di altarmu, Menyembahmu. Di altarmu. menyembahmu. Haleluya. Yuk adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan hari ini. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, biarlah kami bisa duduk diam dan bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang akan bercerita,
biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang sudah siap, katakan amin. Mengerti Jubeli? Mengerti, Mami? Liternya. Nah, ada yang kedua nih dari ayat firman yang tadi. Mau tahu nggak? Mau. Nah, nasihat firman yang dibaca tadi itu waktu dibilang jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nah, artinya minyak itu artinya adalah alat yang digunakan untuk mengurapi. Di sini bicara supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kuasa Tuhan turun setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi, kepenuhan Roh Kudus merupakan hal yang sangat penting loh buat kita di zaman sekarang. Karena dengan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dapat mengalahkan si jahat. Iya nggak? Iya. Jadi kita bisa pegang hidup benar di mata Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi gimana ya caranya supaya kita ngerti kerinduan hati Tuhan? Jubeli mau tahu nggak gimana caranya? Maulah. Kita harus mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Hana di hari ini tanggal 31 Januari. Yang udah siap dengar cerita bilang yes. Wah, semuanya udah siap. Sebelum kakak mulai cerita, yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat siang ini kami boleh datang lagi untuk ibadah online di minggu terakhir di bulan Januari. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk penyertaan-Mu di awal tahun ini. Kami percaya Tuhan selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, ajar setiap kami supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Kak Hana hari ini akan menceritakan tentang 4 orang pemuda di perjanjian lama. Siapa sih 4 orang ini? 4 orang ini adalah 4 orang pemuda yang luar biasa. Mungkin nanti kalau kakak kasih tahu namanya, adik-adik pasti tahu. Nah adik-adik, 4 orang pemuda ini kakak mau ceritain, tapi sebelumnya kakak mau ceritain dulu keadaan bangsanya. Jadi waktu itu bangsa Israel setelah bertahun-tahun, jauh setelah bertahun-tahun dipimpin oleh Raja Daud, bangsa Israel itu terpecah adik-adik menjadi 2. Kerajaan Israel di mana berada 10 suku bangsa Israel. Dan ada juga kerajaan Yehuda di mana ada 2 suku bangsa Israel. Mereka ini keadaannya terpecah belah adik-adik. Mereka mengangkat 2 raja yang berbeda, padahal mereka satu bangsa. Nah adik-adik, yang kakak mau ceritain adalah kerajaan Yehuda ini yang terdiri dari 2 suku bangsa. Jadi kerajaan Yehuda waktu itu dipimpin oleh seorang raja namanya Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ini adik-adik, keadaan bangsa Israel, kerajaan Yehuda saat itu sudah kacau balau. Mereka kalah perang oleh Raja Babel. Dan semua barang-barang dibawa ke kerajaan Babel. Dan Raja Babel juga bilang begini ke pegawai-pegawai istananya. Kepala istana, kamu pilih beberapa orang Israel yang penampilannya baik, perilakunya baik, terus dia juga harus pinter, dan dia itu pokoknya pengetahuannya harus luas. Kamu pilih tuh beberapa orang Israel, bawa kemari.
Nanti kita latih mereka dengan pengetahuan-pengetahuan kerajaan Babel, dengan bahasa-bahasa kerajaan Babel. Terus kepala istana itu memilih beberapa pemuda adik-adik. Dipilih banyak pemuda dari bangsa Israel itu yang penampilannya baik, pinter, terus perilakunya juga baik dan pengetahuannya banyak, pengetahuannya luas. Di antara banyak pemuda yang dipilih ada 4 orang yang berbeda adik-adik. Kenapa sih 4 orang ini berbeda? Karena begini, mereka itu, pemuda-pemuda ini, dia dilatih dan diajarkan berbagai pelajaran. Mungkin kayak kita adik-adik di sekolah, diajar hitung-hitungan biar makin pinter. Mungkin juga diajar ilmu pengetahuan alam atau juga ilmu pengetahuan sosial. Wah, mereka diajarin selama 3 tahun. Kayak sekolah ya adik-adik ya. Mereka akan diajarkan selama 3 tahun. Nanti pemuda-pemuda yang paling oke akan dipilih oleh raja untuk bekerja kepada dia, kepada Raja Babel. Nah, selain pelajaran-pelajaran adik-adik, mereka ini juga diperbolehkan dan harus ikut makan makanannya raja. Ikut makan makanannya raja itu, bayangin kalau raja tuh pasti makanannya enak-enak, terus mahal-mahal, terus pasti daging pilihan, bahan-bahannya bahan-bahan pilihan adik-adik, dan minum anggur yang biasanya diberikan kepada raja. Wah, enak bukan sih? Pasti enak ya adik-adik. Pasti kalau jadi pemuda-pemuda itu kita pasti senang kalau dikasih makanan dan minuman yang enak. Tapi adik-adik, 4 pemuda ini berbeda. Mereka gak mau makan makanan raja. Mereka bilang gini ke pegawai raja, Pak, kita itu punya Allah, Tuhan Allah yang memerintahkan kita gak boleh makan ini. Nanti kalau kita makan ini, kita nanti jadi najis dan kita gak bisa beribadah kepada Tuhan Allah kita. Tahu gak Tuhan Allah siapa? Tuhan Allah kita yang kita kenal adik-adik. Jadi 4 pemuda ini menyembah Tuhan Allah yang kita kenal. Sedangkan Raja Babel menyembah dewa yang kita gak kenal. Terus adik-adik, kepala pegawainya bingung. Aduh, Dik, kalau saya kasih kamu makanan yang berbeda, kasih kamu sayur sama air doang, nanti kamu kurang sehat badannya, kamu kurus, kamu gak seger dibandingin pemuda-pemuda yang lain. Kalian berempat berbeda dibandingin yang lain, nanti saya yang dimarahin sama raja. Terus adik-adik, karena 4 pemuda ini diberikan hikmat dan pinter, makanya dia bilang gini, oke Pak, kalau gitu kita coba ya 10 hari Bapak kasih saya makan sayur dan air putih seperti yang saya minta. Nanti kita lihat benar nggak badan saya kelihatan lebih kurang sehat daripada yang lain, badan saya kelihatan lebih kurus daripada yang lain. Lalu pegawai istana itu bilang, oh ya udah, oke, kita coba 10 hari. Dan ternyata adik-adik, ketakutan pegawai istana nggak terbukti. Mereka berempat badannya bahkan lebih gemuk dan kelihatan lebih sehat daripada pemuda-pemuda yang lain. Padahal makanannya bukan makanan yang sama seperti raja. Mereka melakukan ini kenapa sih adik-adik? Karena mereka melakukan perintahnya Tuhan Allah. Mereka tetap menjalankan perintah-perintah Tuhan, bahkan di negara lain, di bangsa lain adik-adik. Dan gak cuman itu loh adik-adik. Setelah 3 tahun, setelah mereka belajar, mereka dilatih, mereka akhirnya dipertemukan kepada raja. Pemuda-pemuda yang dipilih itu dipertemukan kepada raja. Raja ngobrol sama mereka semua. Raja pengen menilai siapa sih yang bagus nih, siapa yang layak bekerja untuk dia. Dan ternyata waktu raja ngobrol-ngobrol seperti itu, raja menemukan bahwa tidak ada yang lebih baik dari 4 pemuda ini. Mereka semua orang-orang yang terpilih dan berhasil terpilih menjadi pegawainya raja. Dan bahkan waktu mereka bekerja kepada raja,
mereka ini selalu dimintain pendapat sama raja, selalu dimintain nasihat sama raja. Raja selalu bertanya kepada mereka, kenapa sih? Karena raja menemukan bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang-orang yang berilmu yang bekerja pada raja. Wah, hebat ya adik-adik. Tapi bukan 4 pemuda ini yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhan Allah melihat ketaatan mereka, melihat hati mereka yang tetap setia sama Tuhan. Tuhan Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka, memberikan kepintaran, memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka bisa menangkap semua pengetahuan, semua pelajaran dengan baik. Bahkan salah satu dari 4 orang itu diberikan pengetahuan yang lebih untuk memahami mimpi dan penglihatan. Siapa sih 4 orang ini adik-adik? Mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, atau yang biasa kita kenal dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, yuk. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus harus tetap menjadi yang nomor 1. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang mengutamakan Tuhan dibandingkan apapun. Bahkan dibandingkan perintah raja. Dibandingkan perintah raja, mereka tetap setia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mau tetap setia beribadah kepada Tuhan, makanya mereka menjaga makanan mereka. Mereka menjaga apa yang mereka masukkan ke dalam mulut mereka supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan mereka tetap setia sama Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan di negara lain, di bangsa lain. Di tengah-tengah kerajaan Babel yang mungkin punya kebiasaan yang berbeda, punya peraturan yang berbeda, mereka tetap menomorsatukan Tuhan Allah. Yang kedua, apa sih yang kita pelajari dari 4 pemuda yang luar biasa ini? Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga sikap mereka, yang menjaga hati mereka, menjaga mata, menjaga makanan mereka. Demi apa? Demi melakukan perintah Tuhan. Jadi kita juga harus belajar adik-adik. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Apa yang masuk ke dalam hati kita juga kita harus jaga. Dimanapun kita berada adik-adik, mau di rumah, di teman-teman, dimanapun kakak dan adik-adik berada. Nah adik-adik, hari ini yang mau belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat cerita yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Ajar kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang terutama, dan kami berjanji untuk menjaga hidup kami, menjaga sikap kami, menjaga hati kami, pikiran kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas kami, melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini dari 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita baca sekali lagi ya, biar makin hafal. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya dihafalin di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Stop. Sebelum memberi, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memberi. Berkati setiap kami yang memberi. Dan berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, luar biasa ibadah kita hari ini ya. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih buat adik-adik yang setiap minggu ikut ibadah kita, ibadah online Little Kings GMCC. Nah tapi kalian yang belum subscribe, kalian abis ini boleh subscribe ya. Dan juga bisa share juga link kita ke teman-teman kita yang ada di kota sini maupun yang ada di kota sana juga ya. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Katakan yes. Yes. Yes, thank you. Nah sekarang sebelum kita berpisah, kita akan terima doa berkat. Tapi kita nyanyi sekali lagi dengan segenap hati buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Beri syukur hanya bagi ya Allahku, ya Tuhanku, Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Katakan lagi, terima kasih Yesus. Amin. Beri syukur hanya bagi. Terima kasih Yesus. Ayo lebih semangat lagi bilang terima kasih Yesus. Amin. Lambaikan tangan buat Tuhan.
Adik-adik semua angkat tangan tinggi-tinggi. Orang tua juga angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita yang di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.